kalau di apa namanya itu di Islam itu ya ada istilahnya tuh apa mau kiamat lah istilahnya ya ada yang mau kiamat. Saya bercanda tuh Indonesia tuh kayaknya mau kiamat juga nggak akan pernah maju gitu. Ini kan udah mau perang ketiga kan? Dunia ketiga apa World War III ya. Maksudnya yang itu yang Iran, Amerika gitu ya. Negara lain udah perang, Indonesia tuh masih ya, masih belum beres masalah ini ya. Masalah internal ya. Yang disebut dengan apa? Nasionalisme, masalah keagamaan, masalah suku ya. Masih di situ-situ aja, Mas. Kalau kalau teman-teman tahu itu kan ada istilah tuh common enemy, musuh bersama. Jadi negara-negara besar itu dia mencari mencari musuh bersama supaya dia bersatu. Itu Amerika tuh bikin perang tuh bukan supaya apa namanya itu supaya nggak terjadi perselisihan di dalam negeri. Jadi musuhnya itu ya di luar. Nah kita itu musuhnya di dalam sebenarnya. Negara-negara lain tuh musuhnya di luar. Rusia musuhnya Amerika ini Iran musuhnya di Indonesia. Cuman di Indonesia aja musuhnya di, di dalam negeri sendiri. Ya. Kalau orang kecil musuhnya ormas ya, di segala macam. Gitu. Nah ini bisa dilihat tadi dia konvergen dilihat tadi konvergen di akhir ya. Nanti ada yang naik turun. Angka itu sebagai inisiasi aja. eh, bisa bisa aja di awal-awal tadi dia naik turun, tapi di akhirnya dia konvergen. Itu dilihat dari mana nih? Ini naik, ini lebih dari satu, kurang dari satu, lebih dari satu, kurang dari satu gitu ya. Nah di sini nggak bisa dilihat, bisa aja dia naik turun, tapi lihat di akhirnya. Nah itu yang saya bilang tadi, Husnul Khotimah tadi di akhir. Siapa yang bisa menjamin 90 tahun itu? Nggak ada. Tapi yang satu hari di akhir misalkan, bukan orang satu hari bisa baik di akhir itu bukan bukan karena tiba-tiba bisa satu hari, akumulasi 90 tahun, dia udah mengalami, oh begini loh hidup jadi pembunuh jadi ini ya akhirnya dia sadar tuh ya jadilah dalam satu hari di akhir itu dia jadi orang baik bisa masuk surga kalau dalam Islam itu bisa masuk surga kenapa karena bukan dilihat satu hari itu dia dia kalau dikasih waktu 1000 tahun lagi pasti dia udah jadi orang baik karena dia kesadarannya itu udah tumbuh gitu nah kira-kira gitu gambarannya itu kenapa eh, apa namanya itu kalau rasional kita kan orang 90 tahun bikin kejahatan satu hari dia bikin baik tuh nggak mudah satu hari bikin bikin baik itu ya saya ambil contoh ya di sini mungkin ada yang merokok ya ada ya nah misalkan ini misalkan yang merokok aja nggak ambil contoh yang lain yang paling simpel aja 60 orang udah puluhan tahun merokok satu hari aja dia nggak merokok misalnya susah saya nggak merokok juga, coba hanya bisa dirasakan oleh orang merokok, benar nggak? Misalkan lama kan juga 20 tahun atau berapa itu masih berapa tahun ya? 20 tahun merokok. 1 tahun aja, atau 1 bulan, atau 1 hari merokok. Satu ya, ataupun tapi intinya dia nggak merokok itu karena apa? Kalau dia nggak merokok karena tumbuh kesadarannya itu sebenarnya akumulasi dari 20 tahun itu. 20 tahun dia udah ini ngerasain tuh ini merokok nggak bisa duit ini terus akhirnya dia bikin nggak merokok. Jadi kalau ada waktu lebih panjang dia kasih waktu 100 tahun pasti dia tetap nggak merokok. Nah itu jadi makanya logikanya begitu. Jadi bukan karena satu hari dia nggak merokok terus dia dia jadi apa istilahnya itu nggak adil dong 20 tahun nggak merokok 1 tahun merokok tapi ganjarannya nggak adil dong itu logika kita nggak bisa dipakai ini ada tak hingganya itu ya ada yang disebut eh, ya, saya mengatakan kan dalam hidup kita itu ada yang namanya
seni antara ketidakpastian dan kepastian. Ya. Yang tadi ini tak hingga itu kan nggak pasti berapa tuh, ya. Nah, cara menentukan nilai daripada apa namanya konvergensinya dilihat dari barisan ini barisannya, atau barisannya 3 pangkat n kuadrat per 7 pangkat n kuadrat per 1. Ini adalah formulanya ya. Formula tadi ya. Ini kan ada di awal saya perkenalkan tadi formulanya, ada yang model eksplisit, ada yang model rekursif. Nah, ini kalau langsung ke contohnya aja, kalau ini yang namanya formulanya, kalau kita tulis formula, ini formulanya. Nah, itu KM sama dengan 3 pangkat N kuadrat per 7 pangkat N kuadrat plus 1. Nah, itu formulanya ya. Nah, kemudian dia konvergen atau enggak? Nah, cara konvergen tadi dia mengambil limitnya sampai sehingga nanti barisannya ketahuan. Kalau kita tulis satu persatu tadi contoh 1 berarti 3 per untuk N sama dengan 1, 3 per 8. Untuk N sama dengan 2 kuadrat 4, 12. 4 kali 7, 29 tambah 1 ya. Dan seterusnya. Nah, ini boleh cuma untuk mencirikan aja. Tapi nggak bisa untuk mengambil kesimpulan. Oh, mencirikan ya. Naik turun. Kita nggak tahu konvergensinya ke angka berapa pun nggak tahu. Tapi kita bisa ngeliat, oh ini dia naik. Ya, turun. Itu bisa sebagai ciri. Ya, tuh. Makanya itu sebagai ciri itu menarik. Ciri itu kan adalah sesuatu yang tidak pasti. Nah, orang itu nggak boleh berprasangka buruk ke orang lain. Cuman ada cirinya, ya kan? Cirinya itu kalau orang sekali berbohong, itu bukan berarti dia pembohong, ya kan? Itu orang bercanda apa segala macam. Itu kan bukan menjadi karakter. Tapi kalau sehari-hari ya bohong, berarti memang sifatnya. Nah, sifatnya itu kan ciri itu ya. Makanya nggak boleh apa namanya itu menuduh orang segala macam. Bahkan eh, kalau misalkan udah terlihat jelas oleh mata kita dia tuh seperti itu dengan buruk. Artinya apa kepentingan kita untuk misalkan orang itu buruk terlihat oleh kita. Kita nggak ada kepentingan ya, ya ini. Jadi kita apa istilahnya itu bukan membiarkan ya, istilahnya kita memahami kondisinya dulu. Kenapa? Tuh. Ya, seperti saudara kita yang di kelas kita juga, saya coba memahami apa sih problemnya. Pasti ada sesuatu yang melatar belakangnya bisa sampai seperti itu. Ya. Nah, itu yang perlu disembuhkan di situnya. Kalau apa yang dilakukan itu adalah efek akibat gitu. Pasti ada sesuatu yang melatar belakangnya itu. Mohon maaf ya, mungkin apakah dia mungkin dulu punya pacar kemudian di apa dikhianati misalkan, ataupun mungkin jadi keluarganya. Saya nggak, yang jelas saya nggak berhasil untuk menggali itu lebih lanjut gitu ya. Nah, tapi kalau saya lagi saya sendiri coba apa namanya itu apa berupaya tidak, tapi mencari akar permasalahannya apa. Karena seseorang bisa berubah itu karena tadi ada yang punya masalah, tapi kemudian kesadarannya itu hilang. Ya, kesadarannya itu hilang. Saya bilang pernah saya cerita kalau saya bawa mobil biasa, lama kelamaan capek, lelah. Makin lama itu kesadaran saya makin berkurang, makin turun. Nah, itu meningkatkan kesadaran konsius istilahnya ya, kalau bahasa Inggris itu konsius, meningkatkan kesadarannya itu yang rumit. Makin lama makin susah. Makin lama saya berkendara itu makin berat untuk bisa sadar itu. Ya. Jadi kalau saya cerita, saya ngedrive sendiri, driver sendiri dari Bandung.
ke Sumatera ke Aceh bolak-balik itu sendiri saya luar biasa ini apa itu perjuangan apa menjaga kesadaran itu ya menjaga kesadaran itu ya sama tadi seperti kita sekarang kan waras lah istilahnya ya itu menjaga supaya tetap waras itu susah luar biasa bawa kendaraan aja membawa kendaraan dalam kondisi waras itu susah ya apalagi kayak misalkan berkeluarga ya menikah itu segala macam nanti kalian akan bisa memahami kenapa di berita-berita TV itu ternyata banyak orang menikah tapi dia belum bisa untuk untuk tetap waras. Saya anak 5 loh kurang pemeriksaan itu menjaga kewarasan saja udah luar biasa ya karena kan nggak bisa ngerasain ya tapi kalau orang yang udah berkeluarga tanya sama bapak ibu kalian ya ada dosen anaknya 5 masih kecil-kecil coba tanya gimana ininya apa namanya itu kira-kira kalau yang punya anak tahu anak 1 anak 2 aja tuh luar biasa ini ya untuk inputnya ya kadang-kadang yang ini aja ya yang paling sederhana waktu saya kecil saya merasakan orang tua saya pulang dari rumah padahal saya masih kecil itu kan biasa anak kecil senang ketawa-ketawa apa bikin ribut ternyata orang tua saya mudah marah ya mudah marah orang tua saya kan polisi jadi jam kerjanya nggak jelas kadang malam keluar ada kecelakaan tapi sering marah nah saya nggak bisa memahami waktu itu hanya bisa memahami karena saya jadi orang tua waktu saya capek di pulang kerja anak saya padahal lagi senang-senang jadi saya ada perasaan kok kayak pengen marah ternyata walaupun tadi senang anaknya tapi kondisi sayanya lagi capek jadi nggak kebawa nah itu ternyata banyak orang yang belum bisa mengendalikan sehingga nggak masuk akal kok orang tua di anaknya diapain dianiaya bahkan istrinya dia segala macam nggak masuk akal ternyata memang belum siap orang-orang tuh banyak yang belum siap untuk bisa menjalani tekanan lebih lebih ini lagi ya lebih itu real dalam kehidupan kita gitu kalau teman-teman suatu saat akan ke arah sana kan pasti insya Allah semuanya akan ke arah sana pasti akan mengalami itu tapi apakah kondisi kita siap dengan itu nah belum tentu masing-masing ya nah ini apa nih 18 ya nah ini tadi di limit diambil nilai limitnya maka dari limit di sini kita udah belajar ya di limit di kalkulus 1 kalau limit tangga kalau pangkatnya sama diambil koefisiennya ya kalau pangkat di bawah lebih besar misalkan 1/n maka di pangkatnya lebih besar di bawah maka dia nilainya sama dengan berapa ya dengan angka aja 1/1.000.000 ya itu ya ya, ya kan kalau pangkatnya di atas lebih besar yang pangkat 3/n nah ini kan menuju tak hingga ya plus minus tak hingga bisa plus bisa minus jadi 0 tak hingga ataupun satu lagi ini ya koefisien antara ini dan ini ini kan 7 ya hilang dia ya jadi 3/7 nah dari sini aja dulu ya ini namanya menuju ke suatu angka dia convergen kalau menuju 0 konvergen nggak konvergen menuju 0 ya ini konvergen nah kalau ini udah pasti divergen jadi yang dipelajari waktu kalkulus 1 ini diterjemahkan dalam barisan menjadi ini 3 tadi menjadi konvergen atau divergen ya nah, jadi ini konvergen ke 3/7 kalau di ini ya misalkan di sini ini 3/7 ya berarti dia ini X-nya begitu tak hingga kira-kira lah ya
13, 14, 15, dua pertemuan lagi. Cukuplah untuk bahas sedikit tentang limit, tentang ini ya, tentang infinite series ya. Memang waktu itu luar biasa cepet ya. Oke, satu lagi ya. Teorema barisan monoton ya. Teorema barisan monoton ya. Monoton. Yaitu jika terbatas di atas, ya maka dia untuk terbatas di atas untuk barisan yang naik ya, non decreasing itu tidak turun. Untuk barisan yang naik, maka dia konvergen ya. Konvergen ke suatu nilai lah intinya begitu ya. Kita lihat aja langsung ke contohnya. Nah, ini bahasanya adalah jika dia terbatas di atas untuk suatu barisan yang yang naik, barisan naik, ini kan barisan naik terus, tapi terbatas di atas. Berarti kan konvergen ya. Dia terbatas tuh, pasti yang konvergennya batasnya itu. Nah, yaitu konvergen ke satu nilai nanti yaitu nilainya R. Nah, ini kita langsung aja. Sama juga kebalikannya ya. Kalau dia turun, barisannya turun, tapi terbatas di bawah, berarti konvergen. Karena ada yang turun nggak terbatas juga. Contoh apa? Min 1, min 2, min 3, min 4, langsung ke sampai min tak hingga. Jadi turunnya itu, naik atau turunnya itu dia terbatas. Ya. Kita lihat, tunjukkan bahwa barisan berikut n kuadrat per 2 pangkat ini konvergen menggunakan teorema tadi. Nah, teorema tadi yaitu ini setengah, disubstitusi setengah, 1, 9/8, 1. Ya, ini masih naik turun nih. Ya, ini setengah kurang dari 1, ini 1. 9/8 lebih dari 1. Ini 1 lagi naik turun. Nah, yang dilihat ke sana ya ke tak hingga. Jadi di awal itu nggak bisa jadi patokan berarti. Jadi dilihat ke tak hingganya. Nah, di sini dibuktikannya dengan barisan N plus 1. Maksudnya anggota berikutnya. Ini kan yang berubah Pak? N plus 1. Bn lebih dari Bn plus 1. Artinya apa? Ini ada satu bilangan, ada bilangan berikutnya, yang bilangan pertama lebih besar daripada bilangan kedua. Artinya apa? Ya, menurun ya. Ya, betul, menurun. 2 ke 1, menurun. Nah, ini sebenarnya informasi ini belum diketahui. Cuman bisa ditentukan dari sini. Ya. Nanti ini untuk N, kemudian untuk N plus 1. Disubstitusi dulu untuk N, yaitu N kuadrat per 2 pangkat N. Kemudian untuk N plus 1 kuadrat per 2 pangkat N plus 1. Tanda di sini sebenarnya belum diketahui. Ya justru di sini harus ditunjukkan dia lebih dari atau kurang dari. Ya. Nah, yang jelas kalau bentuknya N kuadrat di sini ada ini 2 pangkat N, ada nggak 2 pangkat N? Ada. Ya, dilihat dari sini dia lebih dari atau kurang dari. Gimana dia barisannya naik ataupun turun.
Ini menunjukkan apa persamaan ini? N kali N min 2 lebih dari 1. Menunjukkan keterbatasan tadi. Ya. Kalau ini berarti N kali N min 2 lebih dari 1. Menunjukkan bahwa dia terbatas di atas atau di bawah. N lebih dari 1. Lebih dari 1 kan 2, 3, 4, 5. Dia terbatas di bawah. Ya kan? Ya kan? Ya. Betul ya? Ini kan N kali N min 2 lebih dari 1. Jadi ini pasti lebih dari 1. Bisa 2, bisa 3, bisa 4. Pokoknya batasnya itu adalah 1. Gitu. Nah, itu dikatakan terbatas di bawah. Ya. Oke, sebenarnya cukup dulu untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya ya.